cetak dokumen atau halaman HTML di Django. Dalam sebuah aplikasi yang berbasis web, itu kadang kita membutuhkan suatu fitur yang bisa mencetak ke printer. Jadi dari dokumen HTML atau dari template HTML kalau di Django itu, bagaimana caranya supaya bisa halaman tersebut atau dokumen HTML tersebut dicetak langsung dari web ke printer. Kita bisa memanfaatkan JavaScript untuk melakukan hal ini. Bagaimana caranya? Ini saya sudah membuat sebuah project namanya web dev, kemudian ada satu app yang saya buat bernama dokumen. Nah, pada settings.py ini saya sudah atur beberapa seperti ini, ada import OS, kemudian saya juga menggunakan CK editor opsional saja, kemudian app-nya ini ditambahkan di install app juga, kemudian saya juga sudah menambahkan template direktorinya pada dirs di templates, dan database-nya masih default SQL3. Lalu saya sudah mengubah static root, static URL, media URL dan media root menjadi seperti ini. Oke, itu di settings. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Untuk model ini tidak dibahas secara rinci ya, karena memang sudah ada pembahasan khusus tentang model. Nah, ini model yang akan saya gunakan di contoh video ini. CRUD-nya saya tidak membuat sendiri di Views. Untuk CRUD-nya itu bisa dilakukan di admin. Ini untuk yang di admin. Jadi nanti setelah kita mendaftarkan di admin, bisa langsung diakses model yang sudah dibuat tadi. Nah, tapi model itu belum dibuat ke skema database-nya, maka kita perlu melakukan migrate terlebih dahulu dengan python manage.py migration, lalu python manage.migrate, dan satu langkah lagi untuk membuat super user, membuat akun super user. Python manage.py create super user. Kita sudah membuat akun super user dan juga sudah melakukan migrate. Sekarang saya akan menjalankan run server, lalu masuk ke akun super user, maksud ke admin panelnya si Django. Ini model yang sudah kita daftarkan tadi, kita bisa langsung tambahkan saja artikelnya. Misalkan saya pakai ini aja ya. Dengan menggunakan CK editor ini bisa lebih mudah ya, kita kasih bold gitu, atau di sini mau kasih underline, italic ya, underline dan lain-lainnya. Oke, saya ada tiga dokumen yang sudah dibuat. Kemudian ini kan hanya bisa diakses dari akun super user ya. Jadi kalau kita akses di halaman home ini hanya seperti itu, maka kita perlu membuat views-nya. Yang views ini nanti saya akan buat kurang lebihnya ada 3 views. Nah, pada contoh ini saya akan membuatnya dengan menggunakan class base views. Untuk menggunakan class base views itu kita perlu mengimport views generic yang sudah ada di Django. Dari Django, kemudian views, lalu ada generic, dan saya akan menggunakan template view saja, template view dan list view. Saya akan membuat untuk homepage-nya, jadi class
home view. Nah, nanti itu fungsinya untuk mengganti ini ya, halaman default yang ini. Home view, lalu di sini ada template view. Dan tambahkan saja template name, lalu di sini akan saya buat di dalam directory docs home html dokumen list view, misalkan seperti itu. Lalu di sini list view dan template name-nya itu saya buat kemudian oh ya, kurang satu lagi ya, model dokumen. Oh ya, ketinggalan. Di sini ada, kita perlu mengimport model ya, from titik import model as. Lalu untuk views yang selanjutnya ini saya akan membuat detail view-nya. Detail view itu bisa pakai detail view. Di sini kan nanti ada kelas detail view di Django. Tapi saya tidak menggunakan ini. Saya akan menggunakan template view saja. Kemudian template name, dan di sini akan saya ubah konteksnya. Nah, jadi konteks data itu returnnya berupa dictionary ya. Ini saya ganti objek. Nah, seperti ini. Atau bisa juga begini juga boleh. Oke. Nah, di detail view ini ada self kwargs pk. Jadi nanti di URL-nya itu kan ada argumen pk. Pk itu adalah primary key. Nah, kalau di modelnya teman-teman di sini ada slug, bisa juga di sini pakai slug. Untuk yang detail view sudah, sekarang kita akan membuat dokumen untuk mengubah HTML itu menjadi PDF. Oh, bukan. HTML itu bisa di print ya. Saya akan membuat satu views lagi yang itu merupakan turunan dari dokumen detail view. Dokumen print ya, saya kasih nama itu. Di sini ada dokumen detail view. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sini adalah hanya mengubah template-nya saja. Kenapa di sini hanya mengubah template-nya saja? Karena saya akan membuat format yang berbeda dari dokumen yang ditampilkan di HTML dan apa yang akan dicetak ke dalam kertas itu. Oke, kita sudah punya 4 views di sini dan saya akan membuat satu file URLs from Django URLs import include dan path. Nah, kemudian from titik import views, lalu saya akan memberikan nama ini dengan docs ya. Jadi URL ini bisa dikasih namanya ini bisa berbeda dari app. Jadi app name ini bukan yang dokumen ini, tapi nama untuk URL-nya itu. Baru kita akan membuat peta URL-nya di sini, rutenya. Oke, pertama saya akan membuat untuk dokumennya dulu. Saya menggunakan include dan kurung kotak. Ini saya mengelompokkan URL yang khusus dokumen. Nah, di sini sudah ada. Ini taruh di luar saja, yang ini ada di luar sini. Nah, sebentar. Jadi untuk list, detail dan print serta homepage-nya di sini. Nah, setelah itu baru kita ke URL yang ada di project. Ini saya perlu menambahkan beberapa yang dibutuhkan. Lalu ini saya akan tambahkan dengan include. Oke. Lalu di sini
Saya akan membuat URL untuk homepage-nya, include dokumen .urls. Nah, dokumen .urls ini adalah dokumen app-nya, lalu URL filenya. Dan yang terakhir saya akan menambahkan untuk static filenya. Karena kita akan menggunakan template, jadi kita perlu mengkonfigurasi file static, yaitu untuk CSS dan sebagainya. Di sini ada settings, kemudian static URL, kemudian dokumen root sama dengan settings static files gears. Lalu kita juga tambahkan medianya untuk media URL-nya. Kita sekarang membuat template-nya, kan kita tadi sudah menentukan sini template-nya. Kita akan buat sesuai dengan yang sudah ditentukan di views. Nah, ini untuk home seperti ini, dan kita akan membuat juga untuk yang list. Oke, untuk list dokumen itu extends HTML. Lalu kita mengisi blok konten. Kan tadi di base ada blok konten ya, ini. Kita isi di situ. Jangan lupa dengan end block untuk menutupnya. Dan di sini saya akan menggunakan tabel saja, pakai bootstrap. Kemudian di dalam body dari tabel itu kita akan melakukan looping. Jadi dengan for obj, misalkan kita bikin nama variabelnya obj in object list. Nah, kenapa ini object list? Karena konteks ya, karena konteks di itu yang ini dia konteksnya adalah object list. Nah, kemudian baru masukkan field yang ada di model seperti ini. Misalkan kalau for loop counter ini untuk membuat nomor, jadi dia dimulai dengan nomor 1. Kalau yang for loop counter 0 ini dimulai dengan angka 0. Saya hanya akan menampilkan judulnya saja di sini, seperti yang ada di model. Kan di sini ada, kita punya field judul ya, karena kita pakai modelnya dokumen. Kita lihat di model dokumen, terus ada field judul. Nah, di sini obj nama variabel dari object list itu. Kemudian titik judul. Nah, ini kita sudah buat menampilkan semua record yang ada di model dokumen. Oke, sudah itu di menu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman punya template, ini kan templatenya bebas nih, terserah teman-teman semua. Oh, sepertinya ini CSS-nya belum terload ya. Nah, ini di halaman homepage-nya tadi, yang home HTML, yang di list kita buat itu saya taruh di sini. Doc list. Jadi doc list itu dari mana? Kita lihat di URL. Di sini ada docs. Kemudian list itu adalah name-nya ini. Jadi docs list gitu ya. Naruhnya di situ. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Nah, isinya adalah seperti ini ya. Jadi ada judulnya saja, ini nomornya. Nah, kemudian untuk yang views selanjutnya ini ada detail. Jadi kita perlu juga membuat filenya adalah detail.html. Caranya sama, kita mengambil induknya yaitu base.html, dan di sini juga kita akan mengisi blok konten. Saya akan menggunakan seperti ini. Di sini ada objek, itu dapatnya dari sini ya, dapatnya dari sini. Kemudian di sini ada judul, ada deskripsi, itu sesuai dengan field yang ada di model, deskripsi dan judul.
Bisa juga nanti tampilkan kategori kalau teman-teman mau. Misalkan seperti ini. Lalu di sini ada sebuah filter save. Nah, jadi filter save ini untuk menyatakan kepada si Jenggu bahwa string ini aman ya. Karena kita kan tadi pakai CK editor ya. CK editor itu menyimpan bukan sebuah ya. CK editor itu menyimpan beberapa atau banyak tag HTML. Seperti yang tadi ada bold, italic gitu contohnya. Nah, itu kalau nggak pakai string maka dia akan ditampilkan raw HTML-nya. Lalu kita kan sudah bikin detail ya tadi. Ini sebenarnya hanya ini saja boleh ya. Nggak perlu pakai int. Jadi kalau nanti misalkan PK-nya itu berupa UUID, itu nanti kacau. Nah, ini ada docs detail. Nah, itu akan kita terapkan di list. Di list itu bisa tambahkan 1 di sini ya, atau nggak usah deh, atau gini aja. Di sini pakai href dan obj titik judul. Nah, isinya untuk ini, untuk membuat linknya dengan pakai URL, lalu docs titik 2 detail, lalu masukkan parameternya obj titik pk. Bisa pakai pk atau bisa pakai id di sini. Oke, kita lihat ya. Ini sudah jadi link. Kita coba. Nah, itu sudah muncul ya, berarti detailnya. Nah, sekarang kita akan membuat kode JavaScript-nya supaya bisa dicetak. Saya tambahkan di sini. Saya menggunakan button. Saya akan bikin ID-nya itu print doc. Lalu ada data href, URL, ini kurung persen, URL, kemudian kutip docs titik 2 yang untuk print berarti dia ada print ya, print. Nah, kemudian masukkan parameternya menggunakan objek titik pk karena kita tadi hanya meminta pk di argumennya. Kemudian saya akan menggunakan font awesome. Saya akan menambahkan icon print ya di link yang di button yang dibuat ini. Di sini saya juga mau menambahkan kelas button. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Ini sudah muncul ikonnya di situ, dan pada base HTML yang saya buat ini ada blok extra.js. Jadi tujuannya nanti saya akan menambahkan JavaScript di sini. Nah, fungsinya nanti JavaScript ini yang pertama untuk melisten event klik pada button ini dan kemudian membuat jendela baru, lalu mengambil URL yang ada di data href. Oke, baik, langsung kita buat saja kode JavaScript-nya. Kita membuat selektor, memilih yang memiliki ID printDoc. Lalu saya membuat sebuah fungsi printDoc. Ini kita ubah aja deh, print btn. Jadi buttonnya, kemudian ini fungsinya. Lalu membutuhkan sebuah parameter URL, dan saya membuat perintah untuk membuka jendela baru. Ini perintah untuk mencetak dokumen dan menutup jendela baru tadi ya setelah melakukan print, dengan dia periksa dulu apakah jendela baru itu sudah berhasil di-mode atau belum. Nah, dengan menggunakan if lalu print win dokumen ready state sama dengan complete. Jika statusnya state-nya itu sudah complete, berarti ini clear interval print win print. Kita akan melakukan perintah print situ dan melakukan perintah close. Di atas ini kan ada variable. Variable itu kita buat di bawah sini. Variable itu adalah untuk mengeset ya waktu interval yang dibutuhkan. Mungkin 1 detik terlalu panjang, jadi saya bikin 200 saja.
Nah, lalu yang event klik ya, event klik pada print btn tadi ini gini aja. Print btn get attribute, lalu ini kita panggil print doc dan masukkan parameternya. Oke, itu udah siap ya sepertinya. Mari sekarang kita coba apakah berhasil. Di refresh dulu. Oh iya, lupa ya, template-nya belum dibuat. Nih, ada peringatan template does not exist. Tapi ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat perintah untuk mencetak ke dokumen. Jadi untuk template-nya ini ada print HTML. Nah, di sini kita bisa masukkan full HTML-nya, lalu saya akan copy ini saja ke sini. Dan bagian ini dihilangkan. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita coba lagi. Nah, itu ya. Nah, ini dokumen yang akan dicetak ke printer ya. Oke, jadi kita sudah berhasil menyelesaikan program sederhana ini. Jadi kita bisa mencetak dokumen ke printer dari detail view yang kita bisa format dokumen itu berbeda dari yang ada di tampilan halaman web. Oke, sekian dulu untuk cara mencetak dokumen HTML ke printer, dan mungkin selanjutnya kita akan membuat dokumen HTML menjadi PDF.